Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi nih di talkshow Harta Tahta Piutang, di mana teman berhutang ketika ditagih dia menghilang. Teman-teman apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Tak lupa kami akan selalu mengingatkan teman-teman bahwa kita masih dalam masa pandemi COVID-19 dan kami harap selama pandemi ini teman-teman semuanya mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, senang sekali perkenalkan saya Ananda Lutfi Fatona yang akan memandu sesi talkshow pada kesempatan siang hari ini di Harta Tahta Piutang. Nah, di sesi talkshow yang kelima ini kita akan membahas tentang fraud internal control and cash ya teman-teman semuanya. Berbicara soal fraud internal control and cash atau dengan kata lain kita akan membahas tentang kecurangan, pengendalian internal dan pemasukan kas. Dalam hal ini kita juga akan membahas tentang kas kecil dan juga rekonsiliasi bank ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Mereka semua adalah mahasiswa Universitas Bengkulu, Prodi Akuntansi ya teman-teman. Ada Noviandi. Halo Noviandi. Halo. Nah, selanjutnya ada Ayu Handayani Batubara. Halo Ayu, selamat siang. Halo Nanda. Dan juga ada Redo Rahmatullah. Apa kabarnya Redo? Baik ya? Baik. Iya. Nah, sebelum kita mulai tak lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung aja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber dan untuk kita semua. Nah, oke teman-teman, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua. Dan di sesi pertama, pemateri akan memaparkan penjelasan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang udah tim Harta Tahta Piutang siapkan ya. Langsung aja nih kita ajukan pertanyaan pertama ya. Nah, baik, untuk pertanyaan pertama ini saya mau ke Ayu terlebih dahulu. Jadi kan Ayu, tema kita kan tentang fraud, internal control and cash ya. Nah, fraud di sini kan artinya kecurangan. Nah, maksud dari kecurangan di sini itu gimana ya, Ayu? Oke, teman-teman. Kita mulai dulu dari fraud atau kecurangan. Jadi yang dikatakan kecurangan itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar peraturan yang mendatangkan keuntungan pribadi atau kelompok mereka, tapi merugikan pihak yang lebih luas. Seseorang atau suatu kelompok melakukan kecurangan itu karena 3 faktor. Yang pertama itu financial pressure atau tekanan keuangan. Lalu yang kedua itu adalah opportunity atau kesempatan yang disebabkan lemahnya pengendalian internal. Dan yang ketiga itu rationalization atau pembenaran kesalahan atau perilaku seperti pembelaan saat berbuat curang. Nah, jadi apa yang harus dilakukan untuk mengurangi atau lebih tepatnya itu mencegah aktivitas kecurangan ini? Nah, kita harus menerapkan internal control atau pengendalian internal yang ada di perusahaan itu. Tujuan dari internal control ini ada 4. Yang pertama itu untuk melindungi aset perusahaan agar tidak hilang atau dicuri. Yang kedua itu perusahaan meningkatkan efisien akuntansi, misalnya memasang CCTV. Yang ketiga itu perusahaan meningkatkan keakuratan dan reliabilitas catatan akuntansi agar bebas dari kecurangan. Dan yang keempat itu perusahaan meyakinkan semua aturan hukum dipenuhi. Contohnya karyawan yang dipantau CCTV saat bekerja. Lalu selanjutnya itu ada komponen internal control. Nah, komponen ini menurut COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau disingkat COSO adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Dalam hal ini, COSO menggambarkan komponen internal kontrol ini seperti payung, karena jika komponen utama sudah rusak,
maka komponen yang lainnya tidak berguna. Komponen ini terbagi menjadi 5, yaitu pertama, lingkungan pengendalian atau control environment sebagai komponen utama yang berupa keteladanan dari pemimpinnya. Yang kedua itu penilaian risiko atau risk assessment, merupakan penilaian risiko dengan cara membandingkan terhadap tingkat atau kriteria risiko yang telah diterapkan. Lalu yang ketiga itu aktivitas pengendalian atau control activity. Keempat itu informasi dan komunikasi antara pemimpin dan bawahan atau antar staf itu harus tetap berjalan. Dan yang terakhir itu atau yang kelima itu adalah monitoring atau pemantauan atau pengawasan. Setelah itu saya ajak teman-teman untuk fokuskan ke prinsip dalam aktivitas pengendalian. Tugasnya sama seperti itu pertanyaan dari Nanda tadi ya, bahwa untuk mencegah terjadinya kecurangan yang terjadi di perusahaan. Dalam hal ini, saya akan menerangkan bentuk-bentuk dalam aktivitas pengendalian. Yang pertama itu adalah establishment of responsibility atau pembagian tanggung jawab dan tugas-tugas secara jelas. Karena pengendalian akan lebih efektif ketika satu orang pada satu tugas. Lalu yang kedua itu adalah segregation of duties atau pemisahan tanggung jawab dan fungsi harus tegas. Misalnya itu antara yang mencatat dan yang memegang aset itu harus terpisah. Nah, lalu yang ketiga itu ada documentation producer atau dokumen producer yang baik. Dalam hal ini, dokumentasi itu nomornya harus berurutan yang baik dan tercetak. Yang keempat itu pengendalian fisik atau physical control. Contohnya tuh gini, uang dan aset disimpan di brankas atau bank yang mempunyai deposit box. Lalu gudang dikunci dengan gembok, memiliki sensor garment, lalu absent time clock, dan tak lupa alarm pengendali kebakaran. Setelah itu, aktivitas pengendalian yang kelima adalah independent internal verification atau verifikasi internal oleh pihak independen. Pihak independen yang melakukan verifikasi di sini adalah pencatat dan juga pemegang. Dan yang terakhir atau yang keenam itu adalah pengendalian sumber daya karyawan atau human resource control. Aktivitas berupa pengendaliannya itu adalah merotasi karyawan, mengecek latar belakang karyawan, dan memberi hak cuti atau kegiatan refreshing kepada karyawan. Nah, baik Ayu, apakah ada hal lain yang perlu Anda jelaskan mengenai internal control ini? Atau mungkin ada tambahan juga dari Ayu untuk teman-teman yang sedang menyimak? Ya, kalau tambahan sih nggak ada ya teman-teman. Cuma ini yang terakhir itu adalah keterbatasan dari internal control ini. Ada 3 keterbatasan, yaitu sebagai berikut. Pertama, yaitu cost should not exceed benefit. Artinya, biaya yang kita keluarkan itu jangan lebih besar dibandingkan manfaat yang kita terima. Kedua itu human element atau faktor dari perilaku manusia. Dan yang ketiga itu size of business atau ukuran perusahaan. Karena pada dasarnya semakin besar perusahaan, maka semakin kuat pula pengendaliannya. Jadi itu kiranya yang bisa saya sampaikan dalam sesi diskusi kali ini ya Nanda. Nah, baik Ayu, terima kasih atas penjelasan mengenai kecurangan dan juga pengendalian internal. Kita langsung pindah ke pertanyaan selanjutnya untuk Redo Rahmatullah. Baik Redo, diskusi kali ini akan mengangkat tema fraud, internal control dan cash atau tentang kecurangan, pengendalian internal dan pemasukan kas. Nah, tadi kan Ayu sudah menjelaskan ya mengenai fraud dan internal control. Jadi, cash atau pemasukan kas ini maksudnya apa ya? Boleh tolong paparkan penjelasan Anda ke teman-teman yang sedang menonton? Nanda,
teman-teman tadi Ayu kan udah menjelaskan nih mengenai fraud dan juga internal control. Dan yang Ayu jelaskan tadi tuh udah jelas banget kali ya. Ya emang jelas banget sih itu. Jadi saya ucapkan terima kasih juga nih buat Ayu atas penjelasan yang luar biasa tadi. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian terkait dengan pemasukan kas atau cash control. Jadi maksudnya itu semua aktivitas pengendalian yang Ayu jelaskan tadi itu diterapkan dalam pengendalian atau penerimaan atau pemasukan kas. Yang pertama itu establishment of responsibility atau pemisahan fungsi antara yang menerima, yang menyimpan, dan yang mencatat. Itu dilakukan oleh orang yang terpisah. Lalu menggunakan dokumen-dokumen yang bernomor urut. Itu dilakukan oleh orang yang dilakukan untuk membuat kebijakan sedapat mungkin. Terus transaksi itu dilakukan secara elektronik. Wait, sebentar ya. Tadi kan yang pertama itu adalah establishment of responsibility atau pemisahan fungsi antara yang menerima, yang menyimpan, dan yang mencatat itu dilakukan oleh orang yang terpisah. Lalu menggunakan dokumen-dokumen yang bernomor urut tercetak. Kemudian membuat kebijakan sedapat mungkin, transaksi itu dilakukan secara elektronik. Mulai dari mentransfer, menguangkan cek, jangan terlalu sering menggunakan transaksi itu dengan uang tunai gitu. Jadi kita kalau ada transaksi itu transfer aja, pakai cek aja. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan nih, terutama dalam permasalahan kas ini. Lalu resikonya itu terlalu besar ya teman-teman terkait dengan kehilangan uang, pencurian uang, dan juga lain sebagainya. Kemudian harus ada kejelasan tentang tanggung jawab masing-masing. Dan juga kemudian ada aktivitas pengendaliannya menggunakan berangkas. Kemudian lakukan independent internal verification. Pengendaliannya apalagi nih teman-teman? Karyawan itu diberikan waktu untuk vacation atau untuk jalan-jalan atau gathering ya. Pokoknya liburan lah biar nggak suntuk-suntuk. Dan kemudian kebijakan perusahaan bahwa uang yang diterima hari ini harus disetor hari ini juga nih. Disetornya ke bank ya, jangan ke kantong sendiri. Maka kita harus memiliki 2 akun cash, yaitu cash on hand, dana kas kecil, dan juga cash in bank, yaitu kas perusahaan yang disimpan di dalam bank. Jadi itulah penjelasan mengenai pengendalian pemasukan cash atau cash control Nanda. Nah, oke Redo, tadi kan Anda menjelaskan pengendalian pemasukan kas atau cash control. Pastinya kalau ada pemasukan, berarti ada pengeluaran, ya kan? Nah, benar banget. Ada nggak? Nah, pertanyaannya, ada nggak pengendalian pengeluaran kas ini? Ya, benar banget Nanda. Jadi selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai pengendalian terkait dengan pengeluaran kas atau cash disbursement control. Konsep mengenai pengendalian pengeluaran kas ini ada 2 ya teman-teman ya. Ini harus diingat banget nih teman-teman. Untuk pengeluaran dalam jumlah besar itu kita harus menggunakan cek atau menggunakan transfer bank. Tapi dalam pengeluaran dalam jumlah yang kecil itu, maka teman-teman menggunakan petty cash atau dana kas kecil. Dana kas kecil itu dibentuk untuk atau disimpan dalam perusahaan untuk pengeluaran dalam jumlah-jumlah yang relatif kecil gitu teman-teman ya. Jadi tidak efektif kalau dibayar menggunakan cek atau transfer. Contoh nih, teman-teman misalnya mau beli alat tulis kantor atau beli gorengan atau apapun itu, kan nggak mungkin kita bayar pakai cek ya atau transfer. Bang, beli gorengan goceng transfer ya, itu kan nggak mungkin. Jadi kita pakai petty cash. Ini ada nih di akuntansi namanya petty cash. Ya. Kenapa kita menggunakan petty cash? Jadi teman-teman pasti tahu ya. Tadi kan saya bilang petty cash itu adalah dana kas kecil. Jika kita membayarkan alat tulis kantor atau gorengan tadi dengan dana kas kecil ini, itu kan lebih efektif daripada kita menggunakan transfer atau cek dulu. Kesian nanti abangnya ngecairin ke bank dulu lama kan. Nah, makanya kita menggunakan sistem dana kas kecil gitu ya teman-teman.
Eh, Lalu cek ini kan kurang efektif karena ya tadi itu terlalu ribet. Makanya kita menggunakan uang fisik atau petty cash. Maka dalam petty cash ini kita menggunakan dua sistem, yaitu voucher system control dan juga petty cash fund. Voucher sistem control itu untuk sistem pembayaran menggunakan cek. Contohnya itu membayar utang kepada kreditur menggunakan cek ya teman-teman. Kemudian ada petty cash fund. Nah, dalam sistem ini ada dua metode yang dipakai untuk mencatat dana kas kecil. Ada metode impress fund system atau metode sistem dana tetap. Dan juga ada fluctuating fund system atau sistem dana berfluktuasi. Impress fund system adalah metode pembentukan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksinya. Bukti transaksi pengeluaran petty cash ini. Sedangkan fluctuating fund system itu adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas, di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Di sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Yang paling lazim itu menggunakan impress fund system. Kenapa nggak pakai fluctuating fund system? Ya karena itu terlalu repot. Dana kas kecil itu kan sedikit ya, tapi transaksinya itu paling banyak tiap harinya. Setiap ada transaksi pengeluaran, kas kecil itu harus dibuat jurnal. Makanya repot kalau perusahaan menggunakan sistem dana yang berfluktuasi ini. Jadi akuntansi dana kas kecil ini meliputi satu, pembentukan dana kas kecil. Dana kas kecil itu dibentuk dengan cara menarik uang di bank dengan menggunakan cek dan dialihkan menjadi petty cash atau kas kecil. Dua, terjadi pengeluaran-pengeluaran yang menggunakan dana kas kecil. Dan setelah banyak pengeluaran yang terjadi, otomatis petty cash teman-teman pasti bakal berkurang dong ya. Maka kita sampai ke tahap yang ketiga, yaitu mengisi kembali dana kas kecil. Ketika mengisi kembali dana kas kecil ini, pertama itu kita menghitung dulu nih berapa jumlah dana kas kecil yang tersisa. Tadi kan saya menjelaskan ada dua metode untuk mencatat dana kas kecil ya. Nah, kalau ada transaksi pengeluaran kas itu, kan kita tidak membuat jurnal untuk transaksi pengeluaran tersebut atau no entry ya. Jadi, ketika teman-teman mengisi kembali dana kas kecilnya, itu teman-teman rincikan juga nih, apa aja transaksi yang keluar sehubungan dengan kas kecil ini. Nah, misalnya gini, pas ngisi dana kas kecil itu 10 juta, dan total pengeluarannya itu ada 8 juta. Maka kita catat rincian pengeluarannya di debit, misalnya ngisi bensin 500.000, beli makanan buat meeting 2 juta, bayar tol 1 juta, dan seterusnya sampai transaksi pengeluaran terakhir. Pas pengeluarannya itu totalnya 8 juta, maka kita akan mengkredit akun cash sebesar nilai pengeluarannya. Kalau teman-teman menggunakan fluctuating fund system, ketika terjadi transaksi pengisian kembali dana kas kecil, maka teman-teman jangan mendebit semua pengeluaran seperti impress fund system tadi, tapi teman-teman coba mendebit akun petty cash dan juga mengkredit akun cash. Jadi itu kiranya yang bisa saya sampaikan nih ke teman-teman mengenai pengendalian pemasukan dan pengeluaran kas, serta dana kas kecil, dan selanjutnya itu mengenai rekonsiliasi bank yang akan dijelaskan oleh rekan saya Novriandi. Nov. Jadi terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Boleh dilanjut lagi Nanda? Nah, baik. Terima kasih, Redo. Nah, oke. Kalau gitu, kita langsung aja tanya ke Noviandi ya, teman-teman. Oke, Noviandi. Tadi Redo bilang, itu selanjutnya kita akan membahas tentang rekonsiliasi bank. Dan Anda yang akan membantu menjelaskan ke teman-teman mengenai rekonsiliasi bank. Silahkan paparkan penjelasan Anda, Noviandi. Baik, Nanda. Jadi ini adalah materi terakhir kita ya, teman-teman. Yaitu mengenai rekonsiliasi bank. Pertama-tama saya akan memberitahu teman-teman apa sih rekonsiliasi bank itu. Jadi,
rekonsiliasi bank adalah catatan yang dibuat oleh perusahaan untuk menyamakan jumlah saldo kas di bank menurut catatan perusahaan dengan saldo kas di bank menurut catatan bank, karena pada dasarnya saldo di perusahaan dan di bank itu seharusnya berjumlah sama. Nah, jadi rekonsiliasi bank itu dibuatnya kapan? Dan kenapa kita perlu membuat rekonsiliasi bank? Jadi ada banyak spekulasi yang bermunculan kapan dibuat rekonsiliasi bank ini. Ada yang bilang setiap periode, kalau periode itu akan ada bulanan, bulan, semesteran, atau tahunan ya. Jadi ini kurang tepat. Dan ada juga yang bilang umumnya itu dibuat setiap bulan. Dan ini juga kurang tepat. Jadi teman-teman, rekonsiliasi bank ini dibuat ketika perusahaan sudah menerima rekening koran. Maka perusahaan menggunakan rekonsiliasi bank. Dan tadi kan Nanda bertanya, kenapa kita perlu membuat rekonsiliasi bank? Pembuatan rekonsiliasi bank ini agar jumlah saldo pada perusahaan sama dengan saldo pada rekening bank. Karena kerap terjadi kesalahan atau perbedaan waktu atau kesalahan lainnya. Nah, jadi kesalahan-kesalahan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan antara saldo kas perusahaan menurut di bank dan di perusahaan? Oke Nanda, ini pertanyaan esai sekali ya. Jadi teman-teman, ada dua penyebab terjadinya kesalahan atau perbedaan. Pertama itu karena perbedaan waktu. Ada kemungkinan bank sudah menambahkan, tetapi menurut catatan perusahaan belum ditambahkan atau bank yang sudah menguangkan, tetapi catatan perusahaan belum berkurang. Misalnya, pihak bank sudah menambahkan uang di rekening giro, tetapi perusahaan belum menambahkan seperti uang dengan transfer ke bank langsung. Kedua itu karena kesalahan pencatatan. Hal ini terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh bank atau dilakukan oleh perusahaan. Nah, di dalam rekonsiliasi itu ada apa aja sih, Nov? Boleh dijelaskan? Yang jelas di situ ada tulisan pasti, positif. Tapi nggak ada tulisan aku cinta kamu sayang. Itu dia. Jadi dalam rekonsiliasi bank itu terdapat beberapa item. Pertama, ada yang namanya setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Maksudnya itu perusahaan sudah mencatat penerimaan kas, tetapi sampai periode setoran tersebut muncul atau belum terlihat pada catatan menurut bank. Kedua, ada cek yang masih beredar atau outstanding check. Maksudnya itu cek yang sudah ditarik oleh perusahaan sebagai pengeluaran kas. Tetapi sampai akhir periode, cek tersebut belum muncul dalam catatan menurut bank. Sehingga penyesuaian dilakukan pada catatan menurut bank. Jika masih ada cek yang masih beredar, penyesuaian yang dilakukan pencatatan di bank. Penyesuaian di sini dilakukan apabila terjadi pihak yang belum melakukan pencatatan. Ketiga itu ada bank memoranda. Artinya pihak bank menambahkan atau mengurangkan langsung kas perusahaan di bank. Tetapi perusahaan belum menambahkan atau mengurangkan sampai akhir periode. Pada kasus ini,
penyesuaian dilakukan pada catatan menurut perusahaan. Dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah kesalahan. Kesalahan pencatatan ini sudah saya jelaskan di penyebab terjadinya perbedaan. Jadi pada saat pembuatan rekonsiliasi bank itu, penyesuaian dilakukan pada catatan tempat terjadinya kesalahan. Jadi teman-teman, itu hanya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan diskusi yang singkat ini. Saya harap teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih. Baik, boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk para pemateri kita hari ini. Nah, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir dan memberi pengetahuan baru untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Boleh aplaus untuk teman-teman semuanya. Nah, pada diskusi kita selanjutnya, kita akan membahas accounting for receivable. Jadi, buat kalian yang udah nonton video ini dari awal, teman-teman bisa like, share, and subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa tonton diskusi kita selanjutnya. Akhirnya, saya Nanda Luki Fatona, selaku host Harta Tahta Piutang, kali ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan mohon maaf apabila ada kekurangan pada diskusi kita kali ini. Sampai jumpa pada diskusi selanjutnya. Stay tune or Harta Tahta Piutang, di mana teman berhutang ketika ditagih dia menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.